Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Aisyah Putri, kelas 1B Tadris IPS. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu tugas mata kuliah fikih dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Devi Arisanti. Kemudian materi yang saya akan bacakan yaitu kurban dan akikah. Pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian, menurut syariat, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekat diri kepada Allah yang disembelih pada hari Raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Syarat-syarat kurban, yaitu harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan biri-biri. Yang kedua, unta berumur 6 tahun, sapi berumur 3 tahun, kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Kemudian, binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Kemudian, waktu pelaksanaan kurban. Kurban hanya boleh dilakukan pada Zulhijjah, sejak usai sholat Idul Adha hingga hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya, hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk berkurban karena nazar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Selanjutnya, orang yang berhak menerima kurban. Yang pertama, orang-orang fakir miskin untuk mencapai kebutuhan mereka pada hari itu. Yang kedua, diberikan oleh kerabat untuk menyambung silaturahmi. Yang ketiga, diberikan oleh tetangga sebagai bantuan. Sepertiga dimakan sendiri dan keluarga. Kemudian pendistribusian daging kurban sebaiknya merupakan daging mentah karena hak mereka daging tersebut akan dimasak atau dijual kembali. Selanjutnya, hikmah kurban. Yang pertama, menambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan berkurban berarti seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang keempat, dengan berkurban berarti seseorang telah berbakti kepada orang lain di mana tolong-menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang akikah. Pengertian akikah. Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuh dari hari lahirnya anak. Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua dalam kurung atau orang yang wajib memberi nafkah kepada bayi yang mampu dalam waktu 60 hari. Waktu penyembelihan hewan akikah adalah dimulai ketika bayi sudah lahir sempurna, sedangkan tidak ada batas akhirnya. Jika sampai balik anak tersebut belum diakikahi, maka anak tersebut mengakikahi diri sendiri. Sebaiknya akikah dilaksanakan hari ketujuh. Kemudian syarat-syarat akikah. Hewan dari jenis kisbi atau domba putih yang sehat. Kemudian umur minimal setengah tahun dan kambing Jawa minimal 1 tahun. Selanjutnya, untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor dan tidak cacat atau berpenyakit. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan akikah ini disunahkan pada hari ketujuh dari kelahiran. Bila tidak bisa melaksanakan pada hari ketujuh, maka bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Dan bila tidak bisa, maka pada hari ke-21. Namun, setelah 3 minggu masih tidak mampu, maka kapan saja pelaksanaannya dikala sudah mampu. Kemudian, hukum akikah.
Sebagian ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Basri dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Sunnah muakkad adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Jumlah hewan yang disembelih untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, sedangkan wanita adalah 1 kambing. Kemudian, pada waktu penyembelihan akikah dilakukan pada hari akikah tersebut pada hari ke-7, kemudian disunahkan untuk memberi nama anak yang baik sesuai sabda Rasulullah yang berbunyi, yang artinya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka indahkanlah nama-nama kalian. Selanjutnya, adapun orang yang berhak menerima akikah. Pada akikah, dagingnya dapat diberikan kepada siapapun, tidak memandang status ekonomi. Lain halnya pada kurban. Para ulama sepakat ada golongan penerima daging, yaitu ada 3, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk keluarga yang berkurban, dan sepertiga untuk tetangga atau kerabat yang terdekat. Kemudian hikmah akikah yang pertama sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah karena telah mengaruniakan sang anak. Yang kedua untuk mengistiharkan kepada masyarakat umum tentang anugerah yang dikaruniakan oleh Allah. Yang ketiga untuk memuliakan kehidupan anak dengan perkara-perkara kebaikan. Kemudian yang keempat mengeratkan hubungan silaturahmi antara ahli-ahli masyarakat dengan keluarga yang dikaruniakan anak. Kemudian yang terakhir melahirkan rasa kegembiraan karena mendapat zuriat yang menepati sunnah Rasulullah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya bacakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Silma Aisyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.